Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita membedah satu contoh jurnal yang ada di Axioma ya. Nah, kan kalian ini menggunakan format Axioma. Jadi kita coba lihat gitu ya. Bagaimana sebetulnya artikel yang tembus dan sudah muncul di Axioma ini gitu. Nah, ini kan tahun terbitnya adalah tahun 2024 ya. Ini saya mati kamera aja ya supaya nggak terganggu sinyalnya. Tapi kalian nanti bisa bandingkan gitu ya. Eh, Sekian artikel yang terbit di dalam suatu jurnal itu biasanya memiliki pola dan template yang sama gitu ya. Dan dia harus mengikuti tampilan dari apa si artikel tersebut gitu ya. Nah, kita di sini tidak melihat contoh ya, tetapi tidak melihat judul gitu ya maksud saya. Tapi kalau judul ini nanti memang memiliki pola yang sama dengan apa yang Anda pilihkan nanti gitu ya. Nah, itu Anda bisa ikuti gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita dari sisi administrasi dulu ya. Di sini kan ada aturan bahwa di dalam penulisan artikel itu ada judul sesuai dengan format. Nah, judul yang diangkat ini kan tentang apa penerapan metode modified Hungarian. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa modified miring? Ada yang bisa jawab? Karena istilah asing, Pak. Bahasa asing. Oke, ya, baik. Jadi jurnal ini menerima tulisan bahasa Indonesia ya. Ya, saya nggak tahu apakah mereka menerima tulisan bahasa Inggris atau tidak gitu. Bisa jadi kalau Anda nanti menulis artikelnya dalam bahasa Inggris, kemudian diunggah ke dalam artikel atau jurnal yang bahasa Indonesia dan mereka menerima, ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, judulnya dalam bahasa Inggris ini karena memang dalam bentuk miring karena memang formatnya bahasa Inggris gitu ya. Fazi pun juga dianggap sebagai bahasa Inggris. Nah, kalau Hungarian ini dianggap sebagai suatu nama gitu ya. Sama dengan Euclid atau Cartesius gitu ya atau apa ini tidak masalah gitu. Nah, tetapi biasanya ketika kalian nanti mengirimkan ke suatu jurnal itu akan ada reviewer, akan ada editor yang akan mengomentari ya tulisan kalian. Jadi kalau modified di sini menurut si apa editor jurnal ini dia tidak masalah ya, tidak dimiringkan ya sudah aman gitu. Tapi kalau diminta untuk dimiringkan itu dimiringkan saja gitu. Nah, jurnal ini format yang diminta apa? LaTeX atau Word? Gimana dia? LaTeX atau Word? Word, Pak. Word. Word, oke. Dan mengirimnya kan dia file mentah ya. Jadi sebetulnya kalau editor ya di dalam satu jurnal, kalau sekedar memiringkan tulisan saja mah nggak masalah gitu ya. Jadi mereka bisa edit sendiri artikelnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau si reviewer atau editor itu meminta si penulis untuk mengirimkan ulang gitu ya, tolong dimiringkan, ya sudah itu Anda ikuti gitu ya. Nah, kemudian di situ ada penulis ya, penulisnya di sini ada 3 orang dan ini dari satu satu apa institusi ya, FMIPA Universitas Tanjung Pura dan emailnya di situ yang tercantum cuma satu gitu ya, Rina Megasri. Ya, nah sebetulnya gini, di dalam suatu jurnal itu ada yang bertanggung jawab penuh ya dia sebagai corresponding author. Tetapi corresponding author itu dibolehkan ya lebih dari satu gitu. Jadi misalkan 3 orang ini memang memahami betul ya 3 materi yang ada di sini gitu. Nah, kalian boleh mencantumkan ini. Ya, nah sebagai pembelajaran sebetulnya kalian cantumkan saja. Satu kelompok berapa? Namanya ada 5 ya, dia ya. Tiga Nah, dan kalian empat cantum orang, Pak. ada 3 atau 4 ya. Oke, berarti kalian cantumkan saja semua emailnya. Nah, sebaiknya email yang dicantumkan adalah email institusi gitu ya. Kalau ini kan Gmail kan bukan institusi ya. Maksud saya pakai UNJ-ACID gitu ya, MHS ya. Kalian kan mahasiswa UNJ-ACID. Tapi untuk pembelajaran, untuk latihan kalian nggak apa-apa kalian cantumkan saja email yang non institusi ya. Oke. Nah, sekarang kita berangkat ke bagian abstrak. Coba dinaikkan dulu abstrak terus. Oke. Indonesianya aja dulu, Indonesianya. Nah, jadi di sini abstrak intinya adalah kalian akan membahas apa
Ya, jadi di dalam template template artikel, template jurnalnya itu kan dikasih keterangan. Ya, mereka biasanya memberikan arahan apa yang harus dicantumkan di dalam abstrak ini. Nah, abstrak biasanya dimulai dengan dimulai dengan kalimat hal apa yang dibahas ya, materi apa yang dibahas. Nah, materi yang dibahas kadang-kadang bisa dimulai dengan menjelaskan sesuatu gitu ya. Walaupun ada juga kalimatnya langsung artikel ini membahas tentang gitu ya, bisa juga. Ya, nah di sini kan dijelaskan ya tentang pengalokasian pekerjaan. Kemudian ada masalah gitu ya. Kendalanya apa? Kemampuan pekerja. Nah, kemudian masalah ini dapat dirumuskan dalam model penugasan. Nah, jadi ini konteksnya adalah tentang model penugasan tidak seimbang. Nah, model penugasan kan kalian pernah dapatkan waktu itu mungkin di TRO ya, atau di Proklim ya, tentang masalah penugasan gitu ya. Tetapi konsepnya tidak seimbang gitu ya. Nah, kemudian dijelaskan juga nih, ada parameter yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Dalam konsep ketidakpastian itu kita mengenal teori fuzzy ya. Nah, jadi di sini ada semacam motivasi ya bagaimana artikel ini ditulis. Yang pertama muncul masalah, yang kedua konteks variabel metode yang digunakan yaitu model penugasan tidak seimbang, yang ketiga ada variabel yang digunakan secara khusus yaitu eh, variabel tidak pasti ya, yaitu fuzzy gitu ya. Nah, jadi di sini dimunculkan nih penyelesaian masalah penugasan tidak seimbang dengan metode Hungarian gitu ya, ditambahkan lagi dummy. Nah, jadi beberapa kalimat sebelum oleh karena itu menjelaskan masalah yang akan dibahas. Nah, kemudian diberikan keterangan oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan metode. Nah, jadi artikel ini kalau Anda jadikan semacam rujukan, itu kursor ya, ditulisan oleh itu ya Fikri ya. Nah, ya disingkirin dulu Fikri ya. Jadi eh, kalau Anda membaca artikel ini membahas tentang apa? Mengaplikasikan metode modified Hungarian pada apa? Yang dibahas adalah penugasan tidak seimbang gitu ya. Tujuannya apa tuh? Meminimalkan waktu produksi gitu ya. Kemudian digunakan juga trapezoid gitu ya. Kemudian ada prosedur ya. Fazi ini diubah menjadi apa tuh, penggunanya magnitude gitu ya. Nah, ini adalah how. Jadi metode yang digunakan di dalam artikel ini ya. Jadi abstrak itu kan menjelaskan apa yang dibahas ya, membahas tentang apa, kemudian metode yang digunakan, kemudian dicantumkan juga hasilnya gitu. Nah, hasilnya di sini bisa Anda baca ya, hasil penelitian solusi optimal buket bunga bla 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 gitu. Ya, ini sebetulnya tidak apa namanya, sebentar. eh Kalau dilihat gitu ya, tiba-tiba hasilnya begini gitu. Sebetulnya di dalam abstrak Anda boleh berikan keterangan data yang digunakan apa gitu ya. Variabel yang digunakan apa. Kalau ini kan langsung ya, buket bunga 1A dikerjakan pekerja 5 buket bunga 2B. Nah, hasil ini itu Anda bisa baca, maaf, bisa dipahami ketika Anda memang membaca artikel dan membaca data yang digunakan seperti apa. Kalau ini kan tiba-tiba hasilnya saja gitu. Ya, total waktu pengerjaan adalah 6 jam 50. Nah, ini adalah hasil simulasi ya. Jadi di dalam abstrak, sekali lagi Anda akan bicara tentang apa yang dibahas. Anda boleh cantumkan motivasinya, latar belakangnya secara singkat gitu ya. Kemudian Anda mau rumusan masalah yang akan dijawab tuh apa ya. Ini kan mengaplikasikan metode modified Hungarian gitu ya. Kemudian metodenya ya pakai peringkat magnitudo gitu ya, kemudian membagi matriks menjadi beberapa matriks tidak seimbang dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah. Kemudian Anda cantumkan juga hasilnya gitu ya. Dan Anda coba blok saja ini nanti ini berapa kata gitu ya. Kan biasanya 150 sampai 250 kata gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini Anda bisa blok berapa kata sebetulnya yang dimunculkan.
Nah, kemudian coba naik sedikit kata kunci. Lihat. Nah, kata kunci itu sebetulnya adalah eh, frase ya. Frase yang kalau Anda ketik, misalkan Anda mau mencari masalah atau menulis topik tentang penugasan tidak seimbang. Anda ketik itu nanti akan keluar nih artikel. Ya, mesin pencari akan mengarah ke artikel ini gitu ya. Atau Anda ketik misalkan istilah magnitude ya, magnitude. Anda ketik magnitude. Nah, nanti mesin pencari akan mengarahkan ke artikel ini gitu. Jadi kata kunci ini sangat penting ya untuk membuat semacam apa ya? Simbol ya, semacam tanda bahwa artikel kalian yang dibuat itu bisa dikenali ketika orang mengetik kata kunci ya. Kata kunci yang dipilih apa gitu. Itu orang akan menuju ke artikel Anda menggunakan kata kunci apa. Nah, kata kunci ini biasanya dimunculkan dari eh, konsep yang dibahas, teori yang dibahas, metode yang dibahas, atau data yang dibahas gitu ya. Macam-macam gitu. Yang penting mencirikan hal-hal yang dibahas di dalam artikel ini. Nah, kalau Anda baca di dalam abstrak ini kan disebutkan ya masalah penugasan tidak seimbang, kemudian ada fazi, magnitude, tapi tidak disebutkan Hungariannya gitu ya. Walaupun kalau ini mau ditambahkan Hungarian pun juga bisa gitu. Ya. Oke, ini mudah-mudahan dapat gambaran ya bahwa nanti abstrak ini Anda akan bisa buat ketika Anda sudah menyelesaikan hasil artikelnya secara utuh gitu ya, mulai dari apa tuh pendahuluan sampai nanti dapat hasil dan kesimpulan. Ya. Nah, aksioma ini ada dua jenis abstraknya ya, Indonesia dan Inggris. Ya sudah, nanti yang bahasa Inggrisnya Anda sesuaikan saja ya. Tapi kadang ada juga artikel yang hanya meminta bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Jadi bergantung dari administrasi jurnalnya ya. Oke, lanjut kita ke bagian pendahuluan. Oke, di dalam jurnal itu secara umum ada yang namanya IMRAT ya. Introduction, Method, Result and Discussion gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini untuk pendahuluan yang dibuat seperti apa. Ini artikelnya ada 13 halaman ya. Nah, dalam satu artikel memang ada pembatasan halaman gitu ya, misalkan sampai 16 atau maksimal sekian halaman. Jadi bergantung dari si jurnal tersebut gitu ya, atau tidak dibatasi gitu ya. Itu bergantung ya. Jadi nanti Anda coba mengikuti saja kalau si aksioma ini maksimalnya 16 ya berarti Anda harus membuat artikel sebanyak maksimal 16. Nah, di skripsi nanti Anda kan biasanya akan menghasilkan suatu tulisan seperti buku tuh tebalnya sampai beratus-ratus ya dan itu bisa jadi isinya banyak dari lampiran. Lampirannya misalkan data, program, algoritma, gambar-gambar dan segala macam itu bisa lebih dari 100 bahkan sampai 200 gitu. Tapi kalau di resume dirangkum gitu ya, mulai dari bagian apa tuh? Pendahuluan ya, bab satu sampai bab kesimpulan. Mungkin halaman Anda hanya sekitar 50 sampai 60 gitu. Ya itu juga menyangkut tabel, gambar dan segala macam. Dan itu kalau di apa namanya dirangkum lagi, diringkas lagi ya bisa jadi hanya sekitar 30 halaman gitu. Ya. Nah, kalau di dalam apa? Di dalam buku skripsi ya, itu Anda cantumkan semua hal yang memang diperlukan untuk dicantumkan. Ya, kajian teori, contoh-contohnya gitu ya. Misalkan Anda bicara tentang matriks, Anda contohkan penjumlahan matriks itu gimana, definisi matriks itu gimana, Anda cantumkan di situ, ya. Nah, tapi kalau di dalam artikel ini Anda harus memilah ya rangkuman dari artikel ini yang Anda tuliskan gitu. Nah, tapi prinsipnya tetap ya, kalau di dalam pendahuluan sebetulnya Anda harus mencantumkan yang namanya studi literatur ya, kemudian state of the art ya, rumusan masalah yang akan dijawab gitu ya. Kemudian nanti di bagian berikutnya ada mencantumkan metode yang akan digunakan dalam penyelesaian artikel tersebut. Kemudian Anda tampilkan pembahasannya, hasil-hasilnya, dan nanti diambil kesimpulan beserta daftar pustakanya gitu ya. Nah, kita lihat sekarang di bagian pendahuluan ini ya. Semakin meluasnya perkembangan dan seterusnya. Jadi kalimat ini dirujuk oleh Supatimah. Nah, Anda coba cek nanti di Supatimah itu judulnya apa gitu ya. Fikri coba bisa dilihat di dapusnya Supatimah itu apa coba? Supatimah dan Syafruddin bagian bawah coba dapusnya.
Mana Supatima dan mana SSS. Nah, ini ya. Jadi penyusunan dari dapusnya ini kita ke belakang ya. Penyusunan dapus berdasarkan urutan abjad ya. Supatimah, Susilo, Syafruddin gitu ya. Kalau si artikel ini meminta urutan seperti ini, Anda ikuti saja gitu ya. Nah, Supatimah, eh, jadi ternyata artikel ini merujuk ke artikel yang ada di Aksioma, ya, yaitu punya Supatimah, gitu ya. Kemudian Safruddin juga dirujuk ya. Ini tulisan apa namanya di jurnal Aksioma. Nah, ini menjadi satu kebiasaan penting ya. Jadi begini, jurnal itu eh, dia akan naik reputasinya ketika artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut itu dirujuk gitu ya, dirujuk. Bahkan ada satu pelatihan ya, saya kemarin mendapatkan pelatihan gitu, jurnal-jurnal yang tipenya sudah terindeks Scopus gitu ya, ketika dalam review ya atau diberikan komentar untuk direvisi oleh reviewer maupun editor, itu mewajibkan daftar pustaka pada artikel yang kita kirimkan itu harus merujuk ke artikel yang ada di jurnal tersebut, jurnal yang kita tuju. Nah, mungkin ini artikelnya ya, ketika dia merujuk, mungkin diarahkan untuk mengambil artikel yang ada di Axioma gitu. Nah, di Axioma ini kan di tahun 2019 ya. Ini artikel muncul 2024. 2019 masih ada jeda 5 tahun ya. 5 tahun gitu ya. Kemudian Safruddin tadi 2023 gitu ya. Nah, tetapi kalau dilihat tadi kan pakai metode Hungarian ya, penugasan tidak seimbang. Jadi tentang optimalisasi ya, pemrograman gitu ya. Nah, di sini si penulis ya, Rina dan teman-teman tadi itu menemukan bahwa di dalam aksioma ada jurnal yang membahas tentang optimasi gitu ya. Optimasi apa? Pakai BB, Branch and Bound gitu ya, di tahun 2019. Kemudian misalkan ini ya penjadwalan ya, masalah penjadwalan, penugasan itu juga bisa, tapi metodenya adalah goal programming gitu ya, pakai preemptif dan non preemptif gitu. Ini ada nih teorinya nih di dalam teknik riset operasi ya di buku Hiller. Lieberman itu juga ada gitu. Nah, kemudian Anda juga bisa lihat yang tercantum di sini ya. Misalkan siapa tuh? Taha, Takret, Sani. Nah, ini eh misalkan Sani itu ya, Sani analisis sensitivitas model penugasan dengan metode Hungarian e-jurnal. Elektronik jurnal doi yang mana nih? Ini nggak tahu nih jurnal apa gitu ya. Kemudian Journal of Physics, JOP ya Conference Series, ini proceeding ya, jurnal proceeding ya. Comparison of Effectiveness Model Solving Fuzzy Assignment. Nah, ini masalah penugasan fuzzy gitu ya, solving fuzzy assignment problem. Jadi ini adalah contoh artikel yang mereka merujuk ke tulisan artikel-artikel di dalam Dapus ini yang menguatkan pembahasan mereka gitu ya. Kan tadi pembahasannya tentang penugasan penugasan apa? Tidak seimbang ya. Metode penugasan tidak seimbang, kemudian ada Hungarianya juga ya, kemudian ada fazinya. Nah, jadi Anda bayangkan ketika Anda belajar di sini ya dalam semat ini menulis artikel, ya Anda memang harus rujuk tulisan-tulisan yang memang mendukung dan terkait dengan tulisan Anda gitu. Pemetaan pemposisian dari tulisan kita itu ditentukan dari seberapa banyak kita bisa studi literatur ya. Jadi mencari referensi-referensi yang terkait dengan tulisan kita gitu. Ya, nah ini Anda bisa pelajari ya artikel ini ya, bagaimana judul dan daftar pustaka itu memang nyambung gitu ya. Topik yang dibahas itu memang diperkuat dengan referensi yang dibahas gitu ya. Jadi tadi mengutip Syah Supatimah ya. Nah, nanti kalau Anda mau melihat apa kata-kata yang dikutip di bagian pendahuluan ya, baik yang ada di Supatima maupun di Safrudin itu ya Anda download aja nih Supatima sama Safrudinnya ini gitu. Kemudian Anda juga pelajari. Jadi artinya ketika kita mendapatkan artikel ini misalnya punya Rina ini, Anda juga sebetulnya harus mendownload rujukan-rujukan yang digunakan oleh dia gitu. Jadi kita misal punya sekian rujukan gitu ya.
Misal dapat 10 rujukan, nah 10 rujukan itu dia merujuk kemana lagi gitu ya. Yang artikel ya, bukan buku ya. Jadi Anda punya cabang lagi, cabang lagi, cabang lagi gitu. Nah, kalau artikel yang dirujuk oleh tulisan yang Anda rujuk itu memang masih bisa digunakan untuk rujukan Anda, Anda boleh gunakan gitu ya. Tapi lihat juga jurnalnya, tahunnya berapa gitu. Kalau sudah terlalu lama ya mungkin Anda bisa pilih-pilih gitu ya. Mudah-mudahan dapat gambaran ya. Ketika membaca bagian awal saja dari pendahuluan, kita sudah dihadapkan pada eh, bagaimana referensi itu digunakan untuk studi literatur gitu ya. Oke, balik lagi ke pendahuluan Fikri. Ya, nah, eh Supatimah dikutipnya bagian itunya saja ya. Jadi tentang perkembangan usaha Safrudin dikaitkan dengan riset operasi. Ibnas Tuadi gitu ya, dikaitkan dengan masalah penugasan gitu ya. Ini satu paragraf saja, mulai dari semakin meluasnya sampai sebaliknya itu sudah ditampilkan sekian rujukan ya. Supatimah, Safrudin, Ibnas, Taha gitu ya. Nah, kemudian di sini apa sih ide pokoknya gitu ya tentang penugasan ya, tentang masalah penugasan dan di sini juga disebutkan bahwa metode Hungaria metode yang paling sering digunakan gitu ya. Walaupun kalimat ini juga sebetulnya perlu penjelasan rujukan ya gitu. Jadi dari sekian rujukan ini Supatima, Safrudin, Ibnas ya, itu tiba-tiba muncul Hungarian. Nah, ini saya nggak tahu gitu ya. Mungkin Hungarian masuknya di kalimat berikutnya gitu ya. Tapi ya sudahlah kita lihat artikel ini ternyata sudah tembus gitu ya. Oke, masuk paragraf kedua. Naik, naik lagi. Nah, oke. Pada metode Hungarian dijelaskan. Oke, jadi kalimat ini nanti dulu, Fikri. Nanti dulu. Jadi pada kalimat ini, Sani ya, merujuk ke Sani ya, bagaimana Hungarian itu, gitu ya. Nah, keterangan tentang Dami dan segala macam yang disimbolkan dalam modified Hungarian juga dijelaskan di sini. Apakah ada di dalam Sani atau tidak secara detail atau bahkan di dalam buku teksnya ya Anda bisa cek lagi gitu ya. Tapi gambarannya adalah di paragraf kedua ini penulis bicara tentang apa itu metode Hungarian gitu ya. Oke, lanjut lagi. Terus naik lagi sedikit. Oke, paragraf berikutnya bicara tentang fazinya kayaknya ya. Ini tentang fazi dia merujuk ke siapa tuh? Septiani gitu ya, kemudian Hidayah. Ini 2016. Nah, ini lewat nih. 2000 berapa tadi? 2024, 2016, 8 tahun ya. Oke, toleransinya mungkin masih sekitar 10 tahun gitu ya. Saya lupa ada saran gitu ya. Jadi kalau misal kita merujuk itu sekian persennya harus 5 tahun gitu ya. Berapa persennya boleh di luar 5 tahun gitu ya. Kemudian buku itu berapa persentasenya. Misalkan Anda merujuk sampai 30 daftar pustaka ya itu berapa persentase-persentase. Nah, itu biasanya diingatkan nanti oleh si reviewer juga ya, oleh editor gitu. Ketika tulisan kita dianggap bagus, bisa untuk dimasukkan ke situ, mereka akan mengomentari gitu. Tapi setidaknya ada 15 referensi yang sebaiknya digunakan di dalam artikel yang kita buat itu ya. Nah, disebut juga tentang Zadeh gitu ya. Nah, buku Zadeh ini konsep Zadeh ya itu dia munculkan lagi di mana nih? Kusuma Dewi dan Purnama. Nah, jadi begini, ketika dia mengutip ke Kusuma Dewi Purnama, bisa jadi Kusuma Dewi Purnama ini 2013 dia mengambil dari buku ya, dari buku teks atau dari artikel yang lain juga gitu. Ya, jadi Anda bayangkan tulisan ini merujuk ke Kusuma, Kusuma merujuk lagi ke yang lain gitu. Jadi Anda kan berarti punya semacam jaringan ya, hubungan-hubungan antar satu dengan yang lain dari suatu artikel. Nah, ini masuk di dalam studi literatur gitu ya. Jadi studi literatur Anda ketika membaca satu artikel, Anda juga harus pelajari di belakang artikel itu apa, dapur artikel itu apa, gitu. Ya. Oke, nah paragraf ini masih bicara tentang fazi ya. Disebutkan clear dan yuan gitu ya. Kemudian jenisnya fazi itu ada triangular dan segala macamnya. Susilo merujuk lagi, ya kan. Kemudian Duip Sutikno merujuk lagi.
Nah, kemudian ada prosedur bahwa kalau sudah fazi dia harus diubah ke dalam bilangan tegas gitu ya, menggunakan defasifikasi. Aulia muncul lagi istilah magnitude ya tahun 2017. Jadi 2024, 2017 oke 7 tahun ya masuk ke situ. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya. Terus naik dulu terus. Nah, stop dulu. Oke. Beberapa penelitian telah dilakukan. Nah, jadi ini memotret bagaimana posisi masalah penugasan tidak seimbang ya itu dibahas oleh sekian penelitian. Nah, misalkan Yadayah dia membahas apa nih? Flexi search gitu ya. Jadi tidak ditampilkan hasilnya. Yadayah hasilnya begini enggak. Jadi artikel ini menyebutkan bahwa masalah penugasan tidak seimbang itu sudah dibahas loh. Yadayah gitu ya 2016. Kemudian Evi Pania gitu ya juga membahas tentang ini. Tapi Evi Pania dia menggunakan modified Hungarian gitu ya. Nah, kemudian dia membahasnya mitra teks konveksi ya. Jadi ini objek data yang digunakan gitu ya. Nah, misalkan LCC juga nih memberikan definisi penugasan fazi pada apa nih? Pada data-data bangunan berharga di Mesir ya. Jadi konsep yang dibahas oleh Rina ini itu di apa namanya disampaikan dalam tulisan ini bahwa bahwa penugasan tidak seimbang konsep ini itu sudah dilakukan berbagai artikel. Jadi artinya artikel ini itu sebetulnya satu di antara sekian artikel yang membahas tentang metode penugasan tidak seimbang ya, modified Hungarian gitu ya. Nah, takre itu ya, efektivitas metode Hungarian. Jadi setiap Anda menyebutkan istilah-istilah, tadi kan ada Hungarian, magnitude gitu ya, penugasan tidak seimbang dan segala macam. Itu masing-masing dari istilah tersebut sebisa mungkin Anda rujuk ada literatur yang membahas tentang itu. Anda menggunakan aplikasi metode A dan B pada data X gitu ya. Nah, metode A itu dibahas apa saja sih yang sudah ada artikelnya, metode B apa saja sih yang sudah ada artikelnya, Anda sebutkan di situ. Tanpa menyebutkan hasil sekian persen sudah ini, sekian persen sudah itu enggak gitu. Cukup mencantumkan bahwa pada data ini di apa yang dibahas oleh si siapa nih Evi Pania gitu ya atau Yadaya atau Takre ya Anda download saja cari dan baca langsung saja artikelnya gitu ya tapi paling enggak si Rina ini dia sudah menyatakan dia sudah menunjukkan bahwa dia sudah mempelajari dan dia sudah memposisikan ya dia sudah mengetahui bahwa tulisan dia itu sebetulnya juga sudah apa konsep yang dia gunakan itu juga sudah digunakan oleh orang lain penelitian-penelitian lain tapi oleh data-data yang berbeda gitu ya ada apa namanya ada kombinasi-kombinasinya gitu ya. Penelitian lain tentang masalah penugasan hari ini Rusdiana Aritonang Karyati terhadap sifat-sifat magnitud. Nah, lihat penelitian lain terkait ini hari ini Rusdiana. Jadi tidak semua hari ini Anda jelaskan apa, Rusdiana Anda jelaskan apa, Aritonang Anda jelaskan apa. Tidak ya. Cukup Anda selesaikan saja. Cukup Anda sebutkan di situ masalah penugasan dilakukan oleh sekian artikel gitu. Jadi artinya Rina ini dia sudah membaca sekian artikel gitu ya dan dia sudah ya dari sini dia mendapatkan benang merah gitu loh bahwa oh ternyata ada kemiripan ya hasilnya seperti apa dan ini menjadi latar belakang memotivasi dia gitu ya untuk bisa melakukan hal yang sama yaitu metode penugasan ini tapi nanti kita lihat dia pembedanya apa apakah menulis ulang atau beda data atau apa gitu ya. Nah Karyati dia disebutkan nih fazinya trapezoid gitu ya. Nah Rina ini pakai yang mana gitu ya mungkin pakai trapezoid juga tadi ya trapezoid ya kalau nggak salah di depan gitu ya. Modelnya gitu ya. Oke, jadi berapa nih? Empat ya. Empat paragraf pertama ini menceritakan tentang studi literaturnya seperti ini. Jadi kekuatan artikel kita itu memang bisa dilihat dari seberapa banyak si penulis itu menghubungkan dengan artikel-artikel yang sudah ada gitu ya. Jadi kita tidak tiba-tiba sendiri. Walaupun kalau membuat tulisan kita boleh membuat artikel yang tiba-tiba baru ya, konsepnya baru. Itu biasanya konsep-konsep dasar gitu ya. Tapi kalau sudah aplikasi menggunakan konsep pada suatu data, itu biasanya konsep tersebut sudah dipakai oleh
berbagai penelitian artikel gitu ya, tapi mungkin diubah variabelnya begini begitu dan data dan jenis datanya yang digunakan juga beda-beda gitu ya. Oke, lanjut bawah. Halo, Fikri, mana? Terus. Nah, ini kalimat ini ya. Berdasarkan penelitian tersebut, ya kan, penugasan tidak seimbang, modified Hungarian, pakai fazi, ya. Penugasan tidak seimbang, masalah fazi, namun belum membahas secara khusus masalah fazi tidak seimbang. Penugasan fazi tidak seimbang. Nah ini ya, tiga kalimat ini ya, tiga kata ini ya, penugasan fazi tidak seimbang. Jadi dia sudah mendeteksi, dia sudah mempelajari dari sekian artikel yang berkembang, itu yang belum adalah yang tidak seimbang, ya. Artikel yang sudah ada itu kan ya fazi, ya kan, modified Hungarian dan seterusnya, tapi belum ada yang tidak seimbang. Nah, jadi dia memilih eh, fazi tidak seimbang gitu ya, tapi belum dibahas. Berarti ini sesuatu yang relatif baru ya, sudut pandang yang berbeda. Nah, datanya disebutkan di sini gitu ya, usaha Rafa Buket Pontianak. Nah, di sini ada semacam tujuan penelitian ya untuk menentukan solusi dari masalah tidak seimbang menggunakan metode dan seterusnya. Jadi tidak tidak disebutkan judul kalimat apa kalimatnya berupa judul artikel gitu enggak ya. Nah, rata-rata dari kalian nanti kalau misal membaca skripsi atau apa dalam latar belakang itu ya termasuk ya bimbingan saya juga kayak gitu ya. Maka penelitian akan membahas gitu ya dengan judulnya. Tidak harus seperti itu ya. Tapi sebetulnya gini, topik itu Anda bisa jadikan judul ya. Judul Anda bisa dijadikan topik gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak tidak harus secara eksplisit ditulis di sini gitu. Ya, nah di sini kan dia membahas tentang apa fazi tidak seimbang gitu ya. Disebutkan juga menggunakan magnitude gitu ya. Fazinya fazi trapezoid gitu ya. Oke, mudah-mudahan terbayang ya apa yang disampaikan di dalam pendahuluan kira-kira seperti itu. Nah, Anda bisa membahas pendahuluan dengan baik ya ketika Anda membaca. Jadi prinsipnya Anda bisa menulis dengan baik ketika Anda pembaca yang baik gitu ya. Banyak membaca lah istilahnya gitu ya. Dengan banyak membaca Anda akan mendapatkan suatu pola ya bahwa oh kalau pendahuluan itu yang harus disampaikan adalah seperti ini ya. Studi literatur yang digunakan seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Ya, jadi bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik gitu ya. Nah, artikel yang referensi yang disebutkan di dalam latar belakang ini Anda juga sebaiknya baca gitu, lihat oh ini tentang apa, tentang apa, tentang apa. Tidak harus detail sebetulnya, tapi poin-poin saja yang Anda lihat. Karena di situ nanti Anda bisa menentukan prosedurnya akan sama atau tidak gitu ya. Softwarenya sama atau tidak, mungkin ada algoritma sama atau tidak gitu ya. Nah, banyak nih misalkan metode tentang peramalan gitu ya. Metode peramalan tuh banyak sekali, data yang digunakan juga sudah bermacam-macam. Nah, Anda sekarang posisinya di mana gitu ya. Misal, jadi harus bisa menemukan, kalaupun sesuatu yang sama, ya paling nggak Anda menceritakan ada hal apa yang mungkin sebagai sesuatu yang baru gitu ya. Kebaruannya seperti apa gitu. State of the art-nya di sini apa ya. Jadi kebaruan dari tulisan Anda, ya apakah berupa menulis sesuatu yang baru dengan cara berbeda atau ada tambahan mempertimbangkan variabel yang berbeda atau apa gitu. Nah, itu di dalam latar belakang dicantumkan dalam pendahuluan dicantumkan ya. Nah, kemudian di metode penelitian ini bagian yang sebetulnya menjelaskan how ya Anda menyelesaikan ini dengan apa? Ya, ada studi literatur, ada wawancara. Ya, literaturnya pakai jurnal gitu ya. Data ini pakai wawancara. Nah, kalau wawancara ini sepertinya datanya data primer gitu ya. Data primer kemudian diolah gitu. Nah, kalau Anda menjadikan data pada artikel ini sebagai contoh, berarti data yang Anda gunakan adalah data sekunder gitu. Tetapi Anda ketika menggunakan data pada artikel ini, Anda sebaiknya harus menghubungi si penulis artikel ini untuk meminta izin gitu ya. Kan begini, si Rina itu mendapatkan data berdasarkan wawancara. Anda tinggal pakai gitu loh. Ya, dan data ini kan sebetulnya bukan data yang dipublish secara umum ya, tapi untuk keperluan si artikel ini gitu. Beda dengan kalau Anda mengambil data dari BPS, semua bisa lihat, nah itu Anda tinggal pakai selesai gitu. Jadi ada etika di dalam menggunakan data dari
artikel gitu ya. Apakah artikel Anda akan melakukan seperti ini? Ya, nanti dilihat gitu ya dari judul-judul yang Anda pilih seperti apa. Oke, kemudian menggunakan metode modif Hungarian ini langkahnya seperti ini. Ini mah disampaikan saja langkah-langkah Hungarian seperti apa gitu ya. Dijelaskan dari studi literatur dari referensi yang digunakan. Oke, lanjut. Terus bawa lagi. Terus partisi dan seterusnya ini proseduralnya ya. Terus oke ya. Jadi metode itu sebetulnya menjelaskan saja bagaimana Anda nanti akan menyelesaikannya. Nah, di bagian hasil dan pembahasan IMRAT ya, introduksi metode. Nah, ini result and discussion ya, bahasa Inggrisnya itu ya. Ya ini dijelaskan langsung gitu ya. Tingkat kemampuan usaha Rafa terdiri dari 5 pekerja, didefinisikan begini, bla bla bla. Muncul apa tuh? Ilustrasi trapesium gitu ya. Nah, jadi di dalam hasil dan pembahasan eh, bisa jadi Anda mencantumkan teorinya, teori yang digunakan, gitu ya. Dan dalam metode pun juga Anda boleh mencantumkan teori yang digunakan, gitu ya. Tapi kalau karena keterbatasan halaman, ya Anda ya meringkas saja gitu ya, tidak harus detail gitu. Ya, ya ini contoh ya bentuk grafik trapesius seperti ini. Kalau dalam SPS atau sidang skripsi, Anda jelaskan nih maknanya seperti apa. Tapi kalau dalam pengiriman artikel, ya Anda sebetulnya cukup menulis. Beda kalau ini dipresentasikan dan dijelaskan gitu ya. Ada diskusi dan tanya jawab, maka di situ terjadi transfer. Tapi kalau ini jurnal sifatnya pasif. Jadi ya sudah, penulis mengirimkan artikel, reviewer, editor membaca, menelaah apakah substansinya sesuai dengan topik pada jurnal. Kalau sudah dianggap layak, ya tinggal diedit, direvisi. Kalau sudah oke ya akan diterbitkan gitu ya. Oke, lanjut. Jadi grafik boleh ditampilkan dalam hasil pembahasan. Kemudian definisi apa nih trapesiumnya seperti ini. Nah, ini masuk data nih tabel 1 nih. Ada data yang diambil ya, mungkin ini dari hasil wawancaranya ya. Terus lagi ke bawah Fikri. Terus ke bawah. Nah, stop dulu. Jadi tabel ini bisa jadi Anda gunakan sebagai contoh kasus ya. Misal Anda skripsi membahas tentang data ya. Anda boleh gunakan data itu. Ya silakan. Tapi nanti pendefinisiannya harus sesuai dengan konsep yang digunakan ya. Nah, fungsi tujuannya dibentuk seperti ini nih. Secara umum ya, itu kan sigmanya langsung muncul di 8 ya. Ya, karena datanya memang cuma ada segitu. Jadi maka dimunculkan seperti itu ya. Fungsi kendalanya didefinisikan seperti ini, dimasukkan terus kemudian ada model matematikanya, terus ke bawah lagi. Saya keluar ya kayaknya ya. Tadi ya, mohon maaf. Nah, itu ada gini, yang membahas tentang fazi ya. Biasanya memang akan ada prosedur untuk menentukan defasifikasinya ya, dibuat penegasannya ya. Jadi kalau fazi kan dia masih berupa interval. Nah, tapi kalau diolah dalam bentuk program linear, ya koefisiennya nanti kan juga harus dibuat fix gitu ya. Nah, ini prosedurnya sudah dapat seperti ini. Nah, kalau skripsi bagaimana? Jadi skripsi itu kan Anda misalkan merujuk ke artikel ini gitu ya. Nah, Anda mempelajari itu bagaimana nilai-nilai fazi itu dibuat dalam bentuk bilangan tegas gitu ya dari bilangan fazi yang dipilih. Nah, Anda mempelajari itu. Nah, ketika Anda menggunakan artikel ini misalkan sebagai referensi, Anda coba ya pakai metode magnitude ini ya, peringkat magnitude ini, benar nggak kalau data yang di atas itu diolah hasilnya seperti ini gitu ya. Kalau benar, berarti pemahaman Anda dan prosedur Anda sudah benar gitu ya. Tapi kalau ada perbedaan, Anda boleh diskusi dengan penulis artikel ini. Atau Anda review lagi konsep yang Anda gunakan sudah benar belum cara memasukkannya gitu. Ya, jadi ada semacam konfirmasi ya. Anda membaca data dari suatu artikel, Anda boleh cross check hasilnya gitu. Karena bisa jadi kalau Anda menemukan suatu kesalahan ya,
sudah dicoba ini itu konfirmasi ternyata memang benar ada kesalahan dan Anda nanti bisa modifikasi apanya hasilnya ya, itu bisa menjadi artikel tersendiri gitu. Ya, oke, saya percepat ya ini ya. Sudah azan juga, lanjut ke bawah lagi. Nah, membentuk biaya matriks ini prosedural ya, matriks C dan seterusnya. Ini prosedural saja hasil-hasilnya. Terus, nah jadi dalam hasil dan pembahasan ini ditampilkan semua pekerjaan yang memang terkait dengan konsep yang digunakan di sini gitu ya. Dah selesai. Nah, sekarang kesimpulan ya. Jadi disampaikan ulang nih fazi tidak seimbang pada usaha ini dengan metode modified Hungarian. Dijelaskan ulang gitu ya. Kemudian ada muncul hasil tuh ya. Solusi optimalnya adalah sekian, sekian, sekian. Oke, ke bawah lagi. Selesai. Dapusnya ada berapa tuh ya? Abjad gitu. Ya. Jadi tulisan ini eh, awalnya memang menentukan topik ya, menentukan ide, menentukan konsep apa yang mau digunakan. Dan untuk mencarinya itu ya Anda harus gunakan studi literatur ya, membaca, 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 kemudian mencari benang merahnya. Ya. Oke, sekarang kelompok siapa yang mau dibahas nih? Belum selesai ya pembahasannya ya kan kalian. Coba buka Fikri satu punya siapa yang mau dibahas. Oke ya, mau punya dia. Oke, nanti abstrak, kata kunci ya, email korespondensinya ini nanti diisi semua ya. Dia, Najwa, Reta, sama Alda diisi gitu. Terus pendahuluan? Oke, Pratama masuk. Persoalan pengambilan multi objektif terus masuk. Dari sudut pandang operasional terus. Kim masuk ya. Terus ke bawah lagi. Abu, Abu buku ya dia ini ya. Artikel yang saya temuin di ResearchGate, Pak. Abu 2005. Gak ada Eh, yang lebih baru. artikel, iya, Ya, nggak ada, maksudnya Pak. tahunnya ada yang lebih baru. Coba cari yang lebih baru, ditambah Ya, gitu. baik. Ya, baik, Pak. Ya, ntar dulu. Nah, hal ini membuka peluang untuk pengembangan penelitian yang lebih aplikatif. Masih jarang ditemukan gitu ya. Nah, ini berarti kan semacam apa ya? Semacam temuan ya dari studi literatur ini gitu ya. eh Coba buka dapusnya lihat. Dapusnya buka. Nah, ini kan baru sedikit ya dapusnya ya. Artikelnya cuma segini kan? Iya, Pak. Ya, artinya ini sebetulnya masih bisa ditambah ya. Jadi asumsinya bahwa penulis ini dia dan teman-teman itu memilih topik ini itu ya memang studi literaturnya luas gitu ya, membaca sana, membaca sini. Ini kan misalkan Pratama nih, jurnal ekonomi ya, bukan matematika ya. Shaw nih ya, Shaw dia mungkin ada. Jadi ini nggak ada artikel Indonesianya ya. Coba aja dicari artikel Indonesia yang tentang ini gitu ya, tentang multi objektif fuzzy linear gitu ya. Coba aja dicari kata kuncinya ya. Gitu dia ya. Terus lihat metodenya coba. Nah, metode ini kan kalau nanti bisa diturunkan lagi detailnya ya, walaupun tidak harus mirip dengan yang punya Rina tadi ya itu juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi dari latar belakang dan metode penelitian mudah-mudahan dapat gambaran untuk tahap berikutnya itu membahas gitu. Datanya sudah siap ya kelompok dia ini ya. Udah siap dia? Datanya udah siap, tapi belum selesai diolah, Pak. Masih on progress. Oke, good. Berarti nanti untuk pembahasan ya kalian sambil menulis sambil mengolah gitu. Ya, gambarnya gitu kira-kira. Oke ya. Baik. Artikel kedua, Fikri, aplikasi pertumbuhan logistik ya. Oke. Terus ke bawah pendahuluannya.
Ini belum ada paragraf pertama, belum ada rujukan ya. Coba ditambah rujukan paragraf pertama. Paragraf kedua belum ada rujukan ya. Paragraf ketiga, nah, paragraf ketiga, seperti pada penelitian population prediction bla bla bla, EGIA-nya nggak usah, population prediction-nya nggak usah, ya. Jadi EGIA itu membahas apa, gitu ya, dijelaskan. Judulnya nggak perlu dituliskan gitu, ya. Nah, ini kekurangannya masih studi literaturnya masih sedikit ya di dalam latar belakang. Mungkin tambahkan dua atau tiga lagi gitu, yang jadi mencantumkan apa namanya studi literaturnya itu referensinya untuk memperkuat tentang model logistiknya gitu ya, model pertumbuhan logistiknya, jadi tidak sekedar fokus di bagian datanya gitu ya. Nah, ini kuantitatif deskriptif, ini juga Anda cek lagi seperti apa nanti kuantitatif deskriptif gitu ya, dan mungkin ada proseduralnya gitu yang harus dilakukan kalau menggunakan metode kuantitatif deskriptif gitu ya. Ke bawah lagi coba. Oke, ini masuk teori pun juga nggak masalah di dalam ini ya metode penelitiannya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, hasil pembahasannya saya belum bahas ya. Nanti kita fokus lagi di hasil pembahasan ketika kalian memang secara mungkin dengan Bu Eti nanti ya hasil pembahasan juga, tapi saya juga tetap masuk gitu ya untuk menguji. Jadi kalian sambil siapkan slide-nya juga ya, artikelnya diselesaikan, slide-nya juga nyambi gitu ya. Jadi hasil pembahasan ingat dicantumkan, boleh dicantumkan data dan kemudian prosedur untuk mengolah datanya. Kalau Anda perlukan ada gambar-gambar yang representatif ya dari data tersebut itu silakan gitu. Dan ingat setiap apa yang Anda tampilkan, ini tabel ya, tabel satu jumlah. Nanti lihat ya di aksioma ini tabel itu judulnya di atas atau di bawah gitu. Ya, konsisten saja ya gitu. Jadi setiap yang ada munculkan tabel atau gambar atau grafik atau apapun tolong diberikan interpretasi. Misalkan tabel satu ini jumlah kasus gitu ya. Ada apa dengan tabel ini gitu. Anda ceritakan ya. Oke, 2019 sampai 2024 meningkat gitu ya. Keterangannya diberikan tambahan grafik gitu ya juga boleh. Jadi tabel representasinya juga bisa dilihat lebih mudah misal menggunakan grafik gitu. Ya. Terus dapusnya coba lihat. Baru ini ya ditambah ya. Gitu ya. Oke, yang ketiga silakan. Artikel ketiga, model prediksi. Jadi peramalan. Berarti kan kalian harus mencari tentang Markov chain gitu ya. Konsep-konsep tentang Markov chain itu diberikan di sini. Oke, Dasuki, Fauzan, Bright, Hermatoro, Aulia. Oke, terus ke bawah lagi. Mana lagi nih? Syera, Maharani, Wismantar. Oke, secara secara rujukan banyak ya. Tetapi fokus ya dengan tulisan kalian gitu ya. Konsepnya apa gitu ya, Markov chain ya. Terus ke bawah lagi ini kan masih cerita tentang data ya, IHSG-nya ya. IHSG-nya masih diceritakan di sini terus. Oke, di bagian ini mulai muncul tentang Arima gitu ya. Terus mana lagi Markov. Oleh karena itu bertujuan utama, sebentar, bertujuan utama memodelkan memprediksi pergerakan IHSG rantai Markov secara spesifik mengidentifikasi. Oke, jadi di pendahuluan ini Anda banyak cerita tentang IHSG-nya sebagai gini, data Anda boleh uraikan dan analisis ketika memang data itu memiliki eh, informasi yang menarik gitu ya. Jadi ada apa dengan IHSG? Mengapa ini perlu dibahas gitu ya? Itu boleh. Jadi Anda tidak sekedar membahas konsepnya sudah dibahas di sini di situ enggak gitu ya. Kenapa memilih data ini pun juga menjadi sesuatu yang menarik gitu. Karena data pun juga bernilai jual ya. Dia memiliki hal yang penting gitu. Jadi tidak sekedar memilih data dari wawancara selesai aja gitu. Tapi kenapa data ini harus dipilih? Nah, IHSG ini ketika memiliki karakteristik yang menarik untuk dibahas, Anda boleh cantumkan di dalam eh, pendahuluan itu, ya. Oke, terus ke bawah metode penelitian, terus
Oke, state-nya didefinisikan ini ya, materi transisi. Oke. Ya, ini polanya sama ya dengan yang artikel tadi ya, udah Rina itu ya. Jadi di sini sudah ada semacam rumusan-rumusan prosedural ya untuk membahas menggunakan Markov chain ini. It's okay, nggak apa-apa. Nah, hasil pembahasannya belum ya. Simpulan dapusnya mana coba? Dapusnya baru segini ya. Paling nggak ada 15 ya kalian semuanya nih, buku dan artikel gitu. Ya. Oke, lanjut artikel keempat, Fikri. Oke, implementasi aplikasi. Berarti Anda bicara tentang matriks Leslie ya. Nah, matriks Leslie itu bisa jadi kalau di dalam konsepnya itu digunakan di berbagai konteks gitu ya, data apa segala macam. Jadi nanti timnya Sultan ini ya harus membicarakan rujukan-rujukan yang sudah membahas tentang matriks Leslie ini apa saja gitu. Ya, oke kita lihat latar belakangnya mana. Dolonya ke bawah. Emailnya nanti semua dicantumkan ya. Oke, Selva Pratama, tar dulu, Corazon, Sanusi. Jadi ketika berbagai penelitian sebelumnya gitu ya, mungkin kalian mempunyai benang merah apa gitu ya dengan penggunaan Leslie ini gitu. Ya, nah oke lah, kalian memiliki alasan ya, makanya memilih datanya populasi perempuan gitu ya. Mungkin kalian juga bisa tambahkan apa uniknya populasi perempuan di Jawa Barat gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi state of the art juga gitu ya, kebaruan kalian bahwa Leslie ini masih bisa menanggulangi data unik ya, data menarik tentang populasi perempuan di Jawa Barat ini apa yang mau dibahas gitu. Ya, oke terus ke bawah lagi metode penelitiannya. Oke, investigasi formula dan aplikasi matriks Leslie ya. Metode penelitiannya penelitian terapan, identifikasi masalah, referensi, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dijelaskan ya. Kalau ketika mengambil dari data BPS, rentang waktu yang digunakan juga apa gitu ya. Ini dijelaskan saja. Oke, baik ke bawah lagi. Pembahasan belum ya? Oke, dapusnya bagaimana? Lihat. Teori ini masuk nggak apa-apa ya di dalam apa tuh metode penelitian nggak masalah. Anda masukkan saja di sini. Berarti nanti tinggal dipakai. Tapi gini nanti kalau kalau ada memang yang oh ini kayaknya masuk saja di pembahasan itu nggak apa-apa Anda pindah ya dari metode penelitian ke dalam materi metode penelitian Anda pecah gitu ya ke dalam hasil dan pembahasan itu juga boleh gitu ya. Oke ini artikel semua ya ke bawah lagi. Kalau memang ada buku yang mendukung bawah lagi. Ini data artikel mana buku nggak ada buku ya. Buku nggak ada ini ya. Kalau ada buku yang membahas tentang ini ya, artikel Anda Leslie, itu silakan aja dicantumkan gitu. Ya, gitu ya. Oke. Artikel kelima, silakan mana artikel kelima? Oke, horse spotting ya. Ini emailnya belum ada, cuma satu ya. Ini formatnya beda-beda nih dia nih. Ya, kan ada kata-kata email gitu ya. Jadi nggak langsung muh 205050. Ini kode apa ini? Muhammad nih kode apa nih? Wah, Itu ini senang tanggal lahir kode-kode. saya, Pak. 2005 kamu lahirnya? Iya, Pak. Bulan 5 1, oke. Di aksioma tadi kan ada itu ya email titik dua gitu ya. Nah itu disamakan juga gitu. Jadi administrasinya coba diikuti saja berdasarkan template-nya ya. Oke terus mana lagi bawah? Sedikit lagi ya. Tadi saya mulainya telat nih mohon maaf. Pendahulunya lihat. Oke mana? Nah data nih lihat nih. 177% sejak Januari 2023. Nah ini data dari mana nih? PPS. Ke bawah lagi ya. Ini belum ada. Mana lagi data? Ke bawah lagi coba.
Ini belum merujuk nih ya. Dua, dua paragraf pertama belum ada rujuknya ya, walaupun menyebut BPS ya. Dalam konteks analisis data, oke, bicara tentang datanya, Rifai, terus mana lagi? Ini sedikit nih, ya, studi literaturnya sedikit, jadi nanti tolong ditambah ya. Bisa ya. Oke, dalam metode penelitian Anda sebutkan data penelitiannya itu juga boleh dicantumkan di sini, gitu ya. Jadi nanti pas hasil pembahasan Anda tinggal mengolah, dijelaskan misalkan pengambilan datanya bagaimana. Kalau ini memang apa tuh namanya primer gitu ya, data primer ya sebutkan tekniknya gimana. Tapi kalau ini sudah data sekunder ya sebutkan saja referensinya apa gitu ya. Jadi untuk bagian artikel ini, yang artikel kelima, bagian studi literaturnya di latar belakang masih kurang ya. Masih kurang, paling nggak dia tercantum 5 sampai 10 coba. Jadi Anda ketika menyebutkan sesuatu tentang konsep ini, pemilihan konsep dan topiknya, datanya juga Anda cantumkan ya, rujukan-rujukannya seperti apa gitu. Ya. Oke, ke bawah lagi. Bawah lagi mana? Terus ini BPS ya, masih terus. Nah, ini teorinya silakan masuk di sini juga nggak apa-apa. Kalau nanti ini dipindah ke dalam artikel keempat tadi juga ya, 4 atau 3 itu dipindahkan ke dalam result and discussion ya hasil dalam pembahasan ini juga nggak apa-apa gitu. Ya Anda pindahkan nanti hasil pembahasan. Ya, masalah MAPE ini cantumkan juga nggak apa-apa. Terus dapusnya mana? Oke, dapusnya masih sedikit ya. Ingat ya artikelnya, ini totalnya 10 sampai 15 ya. Paling nggak 15 ya ini. Masih ada PR untuk menambahkan rujukan gitu ya. Oke. Baik, itu bedah artikel aksioma satu saja ya, satu contoh saja dan perbandingan dengan artikel kalian yang masih belum jadi. Jadi masih ada sekitar 1 bulan ya, 1 bulan untuk 4 pertemuan lagi untuk Anda melengkapi sampai nanti di kesimpulan gitu ya, oleh saya maupun Bu Eti nanti ya setelah setelah tes ini. Mudah-mudahan dapat gambaran. Oke, ada pertanyaan dulu secara umum mungkin yang akan dilakukan melengkapi studi literatur dan mulai menulis pembahasan. Silakan. Dia mungkin sebagai PJ ada Kak, saya pertanyaan dulu. izin bertanya. Silakan, Fikri. Untuk penugasan minggu depan itu kita berarti udah masuk ke pembahasan ya, Pak? Sudah mulai mencantumkan pembahasan. Di RPS-nya coba dicek lagi. Ini saya nggak pegang RPS-nya ya. Gini, di WA Group Anda juga boleh bertanya ya, diskusi ya, WA. Pak Ibnu, Bu Eti begini begitu begini begitu. Nanti kami kasih arahan juga. Nanti pas kuliah ya kita lihat hasilnya bagaimana gitu ya. Membahas dulu misalkan tahap pertama di dalam metode penelitiannya misalkan apa namanya mengecek syarat-syarat asumsi datanya ya Anda kerjakan itunya dulu cantumkan di dalam pembahasan gitu kan. Pakai metode ini datanya diapakan dulu Anda cantumkan di dalam pembahasan itu dulu gitu ya. Nggak harus pembahasan sudah jadi baru dicantumkan enggak gitu. Walaupun kalau spill data Anda sudah olah-olah cantumkannya jadi situ. Dan saran saya ketika menulis pembahasan jangan jangan dicantum-cantum dulu enggak. Jadi Anda rapikan dulu yang sudah bisa ditulis sebagai hasil dalam pembahasan cantumkan. Sedikit sedikit 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf. Jangan dihabisin semua. Kecuali kalau Anda memang sudah mengerjakan sampai selesai, cantumkan saja di situ silakan. Nanti kami akan mengomentari hasil-hasilnya ini apakah sudah merujuk menjawab pertanyaan yang diajukan atau belum gitu. Ya. Dapus juga harus ditambah ya. Ini ingat file ini revisi, 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 revisi. Jadi harus ada tracknya ya. File yang ini yang dikumpulkan kemarin ini nanti revisi jadi nambah berapa, nambah berapa, nambah berapa. Jadi kalau saya tanya coba tahapannya mana, artikelnya udah sampai mana, yang kemarin apa, yang sekarang berubah apa, tambahannya apa, Anda harus punya kejelasan gitu. Jadi kalau dijejer filenya itu ada beberapa biji gitu ya, udah sampai 10 revisi gitu ya nggak apa-apa, bisa kelihatan gitu. Walaupun nanti ujian akhirnya kan Anda presentasi tuh sudah artikel akhir gitu ya, presentasi akhir ya itu kita lihat secara keseluruhan. Tapi paling nggak prosesnya Anda terlihat
hari ini cuma sekian rujukannya, ya pertemuan berikutnya nambah lagi. Yang ditembak misalkan di latar belakangnya kurang artikel, ya ini udah nambah lagi dan seterusnya. Itu ya. Oke ya. Jadi kira-kira itu gambaran utuh Anda melihat suatu artikel dari suatu jurnal. Kita merujuk ke sana. Anda penuhi administrasi dan substansinya, terutama di bagian daftar pustakanya juga. Dan Anda belajar mengolah, ya, mengolah. Sebetulnya simpel ya yang dibahas, tidak terlalu berat gitu. Tapi Anda belajar menulisnya itu yang penting. Nanti dikolaborasi dengan Medlit ya, metode-metodenya apa, membedahnya, artikelnya apa gitu. Mudah-mudahan ini jadi bekal buat buat SPS nanti gitu. Oke ya, nanti pertemuan berikutnya saya kasih arahan lagi sesuai RPS intinya, dan yang isi mungkin Bu Eti gitu ya setelah UTS. Tapi saya tetap memantau nanti gitu. Ini gabungan ya. Jadi ini kerja tim ya, bukan kerja personal ya. Misal maju nih, kemudian saya mau yang presentasi si A gitu. Ya udah, A presentasi. Tanya tolong yang jawab B, ya B yang jawab gitu. Jadi Anda sebisa mungkin harus mengetahui semuanya, walaupun mungkin ada yang apa tuh dominan ya mengerjakan, tapi yang tidak dominan tetap harus mengejar. Jangan sampai Anda pemahamannya timpang. Karena kalau saya tembak dan ternyata yang ditembak itu pas lagi nggak ngerti, itu nilainya kena semua. Jadi kalau bagus kena bagus, kalau jelek ya kena jelek gitu. Ya, tim ini loh, bukan individu loh ya. Gitu, saya mengingatkan itu saja. Ada di antara Anda yang canggih semuanya, ya itu harus ditularkan. Ada di antara Anda yang kurang, berarti Anda harus proaktif untuk minta diajari temannya, saling berbagi. Ya, oke mungkin itu dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Diskusinya tidak banyak, satu pertanyaan saja tadi, mudah-mudahan mewakili. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.